tradisi yang dianggap itu etika dan adab. Kadang-kala orang kalau mau jalan sambil ngesot, ada yang sambil ruku ya, nggak boleh. Orang berpikir enggak, ini adab kata dia. Tapi tadi apakah adab ini dibenarkan oleh syariat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tiada kata yang pantas kita ucapkan selain lisan ini senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yaitu yang paling utama adalah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Salawat dan juga taslim semoga senantiasa kita sampaikan kepada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau sampai nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak kita memohon kepada Allah semoga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di channel Sahih ID. Semoga bisa menambah khazanah keislaman dan juga bisa menambah ilmu guna meningkatkan kualitas iman dan juga takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bekal yang paling baik sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwah fillah, kali ini saya akan menyampaikan atau akan membahas sebuah video, yaitu tentang keutamaan ilmu dan juga adab. Di video kali ini disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Beliau menyampaikan keutamaan ilmu dan juga adab. Tetapi di kajiannya ada yang menanyakan mana yang lebih utama, apakah ilmu ataukah adab dulu. Bahkan ada yang menanyakan atau ada yang mengatakan lebih baik memiliki adab yang baik kemudian ilmu. Apakah demikian? Nah, kita akan simak ikhwah fillah videonya dengan lengkap supaya tidak salah tangkap. Mohon untuk tidak di skip ataupun tidak dipotong-potong. Selamat menyaksikan. Pertanyaannya, bagaimana dengan pendapat orang yang mengatakan ilmu tidak penting asalkan adab dan akhlak kita baik? Masya Allah. Iya, pertanyaan yang menarik ini jemaah. Ilmu tidak penting asalkan akhlak dan adab baik. Gimana orang akan berakhlak baik? Gimana orang akan beradab baik tanpa ilmu? Gimana? Harus ada ilmunya. Oleh karena itu Allah mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah. Ini ilmu dulu tentang la ilaha illallah, kita harus punya ilmunya. Kemudian baru istighfar. Makanya al ilmu qabla al qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Orang yang melakukan etika adab menurut dia bagus tanpa ilmu, ternyata dimurkain sama Allah Jalla Jalaluhu. Berapa banyak tradisi-tradisi yang dianggap itu etika dan adab. Kadang-kala orang kalau mau jalan sambil ngesot, ada yang sambil ruku ya, nggak boleh. Orang berpikir enggak, ini adab kata dia. Tapi tadi apakah adab ini dibenarkan oleh syariat? Jadi bagaimana ikhwah? Apakah ilmu dulu ataukah adab dulu? Tadi beliau menyinggung tatkala seseorang itu memiliki tata krama ataupun adab tapi tidak memiliki ilmunya,
bagaimana tata cara kita berakhlak ataupun beradab. Apakah dengan berjalan sambil merunduk, bahkan ada yang mengesot? Apakah hal demikian itu disebut dengan adab yang baik? Nah, beliau menjelaskan adab yang baik itu bukanlah demikian. Jadi adab itu bukanlah perbuatan berjalan menunduk, apalagi sampai jongkok, mengesot, berjalan di depan orang yang dianggap memiliki kelebihan dalam ilmu. Maka ikhwah fillah, tidak mungkin seorang itu memiliki adab yang baik tanpa adanya ilmu. Jadi yang paling tepat adalah kita berilmu dulu, kemudian diaplikasikan dengan adab yang baik. Kita memiliki pengetahuan, maka diaplikasikan atau dilaksanakan dengan akhlak yang mulia. Kita memiliki pengetahuan tentang akhlak mulia, kita aplikasikan. Maka itulah keutamaan ilmu, kemudian adab. Dan beliau juga tadi mengatakan dalam atau mengutip di dalam Al-Qur'an, ya, fa'lam, ya. Artinya kita tahu dulu nih bagaimana cara beradab yang baik. Bagaimana cara beradab sesuai dengan syariat dan juga sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kan ada ya sebagian kita yang memiliki ilmu tetapi enggan melakukan atau mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang begitu. Ada juga yang tidak memiliki ilmu tapi ketika beradab itu bisa gulu atau perbuatan yang berlebihan. Maka itu di dalam Islam atau di dalam ajaran agama kita tidak boleh yang namanya perbuatan gulu atau berlebihan ketika kita berhadapan dengan seseorang. Nah, lengkapnya kita akan simak lagi videonya sampai selesai. Di sini wahyu menjadi timbangan neraca apakah adab dan akhlak ini baik atau tidak. Jadi tetap kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berbincang tentang seorang laki yang hendak meminang, kata Nabi Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Apabila datang kepada kalian seorang laki yang secara agama dan akhlak baik, dua nih. Memang sebagian ulama mengatakan aku tuh lebih suka duduk sama orang fasik yang beradab dan beretika daripada sama orang yang pandai baca Al-Quran cuma nggak ada akhlaknya. Itu benar. Kenapa? Ini orang berilmu nggak punya akhlak bahaya. Kalau orang awam nggak punya akhlak wajar belum berilmu. Sehingga tuntutan berakhlak untuk orang yang berilmu itu lebih besar. Sehingga teman-teman yang udah pada ngaji, sahib-sahib yang udah pada hafal Quran, hafal apa, itu perlu memperbaiki akhlaknya. Karena tujuan ilmu ini untuk memperbaiki etika. Kalau kita belajar ilmu tidak ada perubahan di diri kita, kita baca Quran nggak ada perubahan di diri kita, maka hati-hati, Quran itu akan jadi azab buat antum. Jadi ungkapan yang mengatakan ilmu nggak penting, yang penting adab dan etika tidak benar. Karena kita harus berilmu dahulu sebelum beramal. Sehingga kita tahu etika antum benar enggak. Akhlak antum benar atau tidak. Apa tolak ukurnya? Ilmu. Ilmu itu apa? Qala Allah wa qala Rasul. Nah, ikhwah fillah, faidah ataupun hikmah yang dapat kita ambil dari video yang disampaikan oleh Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullahu ta'ala, bahwasanya kita membutuhkan ilmu ketika kita mau mempraktikkan atau mengaplikasikan sebuah adab, supaya
apa yang dilakukan oleh seseorang ataupun apa yang dilakukan oleh kita tidak keluar atau tidak menyimpang daripada syariat dan juga sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada yang mengatakan yang penting itu adab, ilmu mah nanti, itu adalah ungkapan yang tidak benar, ya. Jadi yang betul atau yang benar itu adalah kita memiliki ilmu, kemudian kita mengaplikasikan, kemudian kita mempraktikkan ke dalam lingkungan atau di wilayah, atau kita mempraktikkan di lingkungan masyarakat dengan adab ataupun akhlak yang mulia. Maka kita lebih mengutamakan keduanya, ilmu dan juga adab. Benar ya, ketika orang berilmu ya harus memiliki adab yang baik. Jangan sampai orang yang tidak berilmu ia terjerumus ke dalam perbuatan gulu. Contoh yang tadi kita sampaikan di atas ya, bahwa ada orang yang menganggap ini adalah sebuah adab, berjalan merunduk, kemudian bahkan sambil jongkok ya, maka itu adalah sesuatu perbuatan yang berlebihan di dalam agama kita ya. Maka ikhwafillah, Nabi juga mengatakan di dalam sebuah hadisnya pentingnya untuk menuntut ilmu, dan menuntut ilmu ini adalah sebuah kewajiban baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan, man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Ketika kita ya berjalan menuju atau menuntut ilmu, atau ingin berjalan menuju ke sebuah majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ikhwafillah, ilmu adalah yang utama, kemudian adab, dan antara ilmu dan adab itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Tidak mungkin orang tahu tentang adab tanpa adanya ilmu dulu. Ilmu dulu, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dengan amal soleh